Ini adalah video ke-16 dari playlist membuat aplikasi presensi dengan PHP. Di video sebelumnya kita sudah mulai untuk membuat fitur ketidakhadiran pegawai. Kita sudah menampilkan data dari tabel pegawai dan juga sudah membuat fitur hapus data. Nah, di video kali ini kita akan lanjutkan untuk update data ketidakhadiran. Kemudian nanti juga kita akan tampilkan data ketidakhadiran di halaman admin. Kemudian admin juga nanti bisa melakukan approval apakah disetujui atau di reject atau ditolak pengajuan ketidakhadiran si pegawai. Nah, tapi sebelum kita mulai untuk membuat fitur update, di sini ada yang harus kita perbaiki dulu dari video sebelumnya. Video sebelumnya itu kita belum menambahkan fitur konfirmasi hapus. Jadi nanti pada saat pegawai melakukan hapus data, kita tampilkan konfirmasi menggunakan Suite Alert. Kita langsung saja buka text editornya, kita tambahkan konfirmasi hapusnya. Silakan teman-teman buka text editornya. Kita coba copy saja Suite Alertnya dari admin ya. Kita buka folder admin, ke folder layout, kemudian ke file footer.php. Kita teman-teman boleh cari yang script ya, yang ada tombol hapus. Nah, yang ini ya, yang kita panggil kelas tombol hapus. Ini kita satu blok script ini kita copy semuanya. Ini boleh di close saja. Kemudian setelah itu kita paste di folder pegawai, kemudian buka folder layout, buka file footer.php. Kita akan paste di sini di bawah and if yang ini ya. Oke, sekarang kita tinggal panggil kelas tombol hapus ini. Kita panggil kelas tombol hapus ini di file ketidakhadiran kita. Jadi teman-teman boleh buka lagi file ketidakhadiran, buka folder ketidakhadiran, lalu buka file ketidakhadiran.php. Kita cari yang tombol hapus ya. Nah, ini tombol hapusnya, tinggal tambahkan saja setelah BG Danger kelas yang tadi, yaitu tombol hapus. Sekarang kita coba cek dulu apakah konfirmasi hapusnya sudah muncul. Kita klik hapus. Nah, muncul ya teman-teman ya, data yang sudah dihapus tidak bisa dikembalikan. Oke, ini kita cancel saja. Oke, lanjut. Sekarang kita buat fitur untuk update data ya. Kalau kita klik, ini nanti akan masuk ke halaman edit.php. Jadi kita buat saja file edit.php ini di dalam folder ketidakhadiran. Kita buka text editornya. Teman-teman boleh buka text editornya. Kemudian setelah itu di dalam folder ketidakhadiran ini kita buat sebuah file namanya edit.php. Supaya cepat kita bisa copy saja sebenarnya dari file pengajuan ketidakhadiran ya. Buka file pengajuan ketidakhadiran. Ini kita copy semua isi filenya. Kita paste di file edit.php. Nah, sekarang kita tinggal perbaiki saja mulai dari atas. Oke, yang pertama untuk judulnya kita ganti jadi edit pengajuan ketidakhadiran. Oke, nah yang ini kita lewati dulu ya. Kita mau perbaiki untuk form update-nya ya. Nah, form update-nya ada di sini. Jadi kita akan ambil data dari tabel ketidakhadiran berdasarkan ID yang kita kirim ke URL ya. Contohnya ini ID-nya 4. Jadi kita ambil data dengan ID 4 di tabel ketidakhadiran ya. Jadi di sini kita bisa lakukan query dulu teman-teman untuk ini ya, untuk menampilkan datanya atau untuk mengambil data berdasarkan ID. Nah, ini kita bisa hapus saja dulu, yang ini kita hapus. Oke, kita ambil ID yang tadi dikirim lewat URL ya. Oke, kita bisa buat variabel ID. Kita kirimkan tadi menggunakan metode get ya. Jadi kita buat di sini $_get. Oke, kita masukkan key-nya ID. Oke, setelah itu kita akan
melakukan query ya, kita simpan query-nya ke dalam sebuah variabel result. Setelah itu kita panggil function mysqli query. Oke, tambahkan variabel connection, dan setelah itu kita buat di sini untuk query-nya select bintang from dari tabel ketidakhadiran where id sama dengan variabel id. Nah, begini ya. Oke, kalau sudah kita akan tampilkan datanya. Kita akan melakukan pengulangan. Jadi kita bisa buat di sini while. Contohnya kita simpan dalam sebuah variabel data, tambahkan function mysqli fetch array dari variabel result. Oke, setelah itu di dalamnya kita akan ambil semua semua kolom yang ada di dalam tabel ini ya, ketidakhadiran. Nah, ini kita ambil semua datanya kecuali mungkin status pengajuan ya. Ini status pengajuan kita tidak bisa ubah ya. Jadi pegawai tidak bisa mengubah status pengajuan, karena yang bisa mengubah status pengajuan itu hanya admin saja. Oke, jadi kita mulai ambil dari keterangan dulu. Sama juga ya, ID pegawai tidak bisa diubah ya. Jadi kita buat di sini variabel keterangan sama dengan $data key-nya keterangan. Setelah itu yang kedua deskripsi ya. Variabel data key-nya deskripsi. Oke, kemudian file surat izin ya, atau surat sakit. Kita buat saja variabelnya file. Kita ambil dari variabel data key-nya file. Oke, setelah itu untuk status itu kita tidak perlu ambil ya. Oke, nah langsung saja kita akan ambil semua data ini yang sudah kita simpan di dalam variabel. Oh, satu lagi tanggal ya. Tanggal kita buat di sini variabel tanggal. Oke, variabel data key-nya tanggal. Kita tinggal tampilkan datanya ke dalam inputan yang ada di bawahnya. Oke, yang pertama untuk keterangan. Oke, di bagian option itu option yang pertama tidak usah dikasih value-nya ya. Option yang kedua kita buat seperti ini, if. Oke, kita buka if, ini kita ganti isset-nya. Oke, kita hapus mulai dari sini saja. Ini kita hapus. Oke, sampai ditutup kurung kurawalnya. Oke, jadi kita bisa buat seperti ini, if $keterangan sama dengan cuti, maka kita akan echo ya. Kita buat di sini echo selected. Lalu setelah itu value-nya kita kasih cuti ya. Oke, ini kita bisa copy saja. Ini copy saja. Option yang di bawahnya kita hapus saja ya. Oke, yang kedua ini kita ganti jadi izin ya. Yang ketiga ini ganti jadi sakit. Oke, berikutnya untuk deskripsi ya. Oke, untuk deskripsi kita bisa di dalam teks areanya. Di sini kita bisa buka tag php echo. Kita tinggal panggil variabel deskripsi yang di sini tadi. Kita masukkan di dalam tag php-nya. Setelah itu untuk tanggal sama juga. Oke, di sini kita buat value, buka tag php echo $tanggal. Nah, lalu untuk surat ini agak sedikit berbeda caranya ya. Jadi untuk surat itu kita buat satu inputan lagi teman-teman. Kita buat sebuah input di sini, input baru ya. Type-nya sama file. Setelah itu kita buat di sini class form control.
Lalu name-nya kita buat contohnya file baru ya. Nah, untuk yang di bawahnya, input yang di bawahnya itu nanti kita akan jadikan hidden ya. Kita ubah saja type-nya jadi hidden. Oke. Kelasnya mungkin tidak perlu. Name-nya tetap file. Value-nya kita ambil dari PHP echo $file. Nah, jadi nanti kenapa di sini ada dua inputan? Nanti kalau misalnya pegawai itu tidak melakukan update file, maka yang akan dikirim ke server ketika melakukan update data itu adalah file yang lama. Tapi ketika dia melakukan update data file ya, maka yang diambil adalah file yang baru ini. Oke, kalau sudah di sini kita ganti dulu untuk name-nya, nama tombolnya jadi update dan ajukan ganti jadi update. Oke ya, kita coba cek dulu apakah datanya sudah muncul di formnya. Kita reload. Oke, ini izin sudah. Oke, ini deskripsi sudah. Oke, kalau sudah, sekarang kita akan melakukan proses untuk update data. Balik lagi ke text editornya. Oke, kita ke atas ya. Nah, ini kita tinggal ubah saja di sini. Oke, yang pertama tombolnya ini kita ganti jadi update, kan tadi kita ubah jadi update ya. Oke, benar ya, tadi nama tombolnya update nih. Sip. Oke, kemudian setelah itu untuk ID pegawai ini kita tidak butuhkan. Oh ya, kita butuh untuk mengambil ID data yang kita update ya teman-teman ya. Yang tadi kita kirim lewat lewat URL. Jadi kita bisa tambahkan dulu di bawahnya sebuah form untuk mengambil ID-nya. Kita bisa buat di paling bawah saja. Kita kembali lagi ke bawah, tadi lupa. Oke, di sini ya kita bisa mungkin buat di sini input. Type-nya kita jadikan hidden. Oke, name-nya itu kita buat contohnya ID. Value-nya tadi kan value-nya kita kirim lewat get ya. Jadi kita bisa buat di sini PHP echo $_get. Key-nya tadi ID. Nah, ini nanti ID ini akan kita panggil atau akan kita gunakan untuk melakukan update data. Jadi ID-nya kita panggil di sini ya. Kita ganti saja ini jadi $_id. $_post key-nya ID. Kemudian setelah itu ini untuk keterangan, oke, ini untuk tanggal juga, deskripsi. Nah, untuk status pengajuan ini kita hapus ya. Nah, kemudian setelah itu di bawahnya itu kita melakukan pengecekan teman-teman. Ini kan untuk upload file ya, untuk upload file yang tadi. Nah, kita melakukan pengecekan dulu nih, apakah si pegawai itu melakukan update file atau tidak. Jadi kita bisa buat di sini if $_files. Oke, nah kita ambil tadi nama key-nya adalah file baru ya. Name dari inputannya maksudnya file baru. Oke. Lalu setelah itu kita tambahkan di sini error sama dengannya 3 kali, sama dengan 4. Oke, maka kita ambil file lama. Jadi kita bisa buat di dalam sebuah variabel, contohnya namanya file lama. Sama dengan kita ambil tadi dengan menggunakan $_post. Nama inputannya adalah file lama ya. Jadi kalau misalnya file barunya tidak ada, errornya 4 ya. Error 4 itu artinya filenya tidak ada. Maka kita ambil file yang lama. Gitu ya. Oke, lalu setelah itu else. Nah, bagaimana kalau misalnya ada inputan file barunya? Kita tinggal simpan saja file barunya menggunakan codingan yang ini. Ini kita cut, pindahkan ke dalam blok else-nya. Oh ya, untuk yang di sini if-nya kita tidak perlu lagi ya. Kita tidak perlu lagi melakukan pengecekan karena di atas tadi sudah kita melakukan pengecekan. Jadi di sini ini kita hapus saja if-nya. Penutup if-nya juga kita hapus. Oke. Kemudian setelah itu di sini kita ambil untuk filenya ya. Tadi nama key-nya file baru. Setelah itu nama filenya kita ambil ya menggunakan name. Kemudian ini untuk file temporary-nya
Kita ambil ukurannya untuk melakukan validasi nanti, dan kita tetap simpan di folder yang sama ya, folder aset, lalu folder file ketidakhadiran. Oke, kita ambil extension untuk validasi extension dan juga ukuran untuk validasi ukuran. Kemudian setelah itu kita gunakan function move upload file untuk menyimpan filenya ke dalam folder kita. Kalau sudah, seperti biasa kita lakukan validasi di bawahnya. Oke, kita lakukan validasi untuk keterangan, tanggal, deskripsi, semuanya wajib diisi. Kemudian setelah itu untuk file itu kita juga melakukan validasi ya. Ini kan untuk file ada dua validasi, yaitu validasi extension dan juga validasi ukuran. Nah, kita mau nanti kalau misalnya file barunya tidak ada, maka validasi ini tidak perlu dijalankan, teman-teman. Jadi kita bisa buat di sini if, sama seperti di atas tadi ya, kita bisa copy saja dari atas yang ini. Nah, sama seperti ini. Jadi kalau misalnya file barunya tidak ada, kita bisa tutup dulu untuk if-nya di sini. Nah, lalu masukkan yang code yang ini. Kita masukkan ke dalam blok if-nya. Nah, seperti ini ya. Nah, kemudian yang ini kita ganti ya. Ini kita ganti, operatornya kita ganti jadi tidak sama dengan. Kalau misalnya dia tidak error sama dengan 4, maka validasi ini dijalankan ya. Oke, kemudian di bawahnya ini untuk menampilkan validasinya. Setelah itu di bawahnya itu kita akan melakukan query untuk melakukan update data. Oke, kita hapus dulu yang query insert ini sampai di sini. Sampai di sini ya. Kita hapus. Kita ganti dengan query update ya. Jadi kita buat update, tabelnya ketidakhadiran. Kita set yang pertama, kita set untuk keterangan. Kita ambil dari variabel keterangan. Oke, setelah itu deskripsi ya. Deskripsi kita ambil dari variabel deskripsi. Oke. Lalu setelah itu tanggal ambil dari variabel tanggal. Oke, dan terakhir file kita ambil dari variabel nama file. Nah, gini ya. Lalu tambahkan di sini where id sama dengan variabel id. Kalau datanya sudah berhasil di update, kita tinggal tampilkan saja alert ya. Data berhasil diupdate. Oke, kita redirect ke ketidakhadiran .php. Sip, kita coba tes sekarang ya. Kita mengecek validasinya dulu, apakah validasinya muncul. Contohnya keterangan kita kosongkan dan deskripsi kita kosongkan. Coba kita update. Nah, muncul ya. Keterangan wajib diisi. Nah, cuman ini deskripsinya tidak muncul nih. Kemudian di sini juga ada warning undefined key file lama line 22. Nah, kita coba perbaiki dulu yang warning ini ya. Oke, line 22 undefined key file lama. Coba kita cek di form yang tadi apakah name inputnya file lama. Oh, ini kita ganti aja ya, jadi file lama teman-teman. Jadi pastikan yang tadi inputan surat keterangannya ininya file lama ya. Coba cek lagi, kita reload lagi begini. Izinnya kita kosongkan, update. Nah, muncul ya, keterangan wajib diisi. Tapi sepertinya alert untuk deskripsi ini masih belum muncul. Coba kita perbaiki dulu. Nah, ini di deskripsi ini sepertinya tidak boleh ada spasi ya, tidak boleh ada white space. Jadi ini kita buat seperti ini. Oke, jadi jangan ada jarak antara teks areanya dengan variabel deskripsinya. Kita coba cek lagi. Oke, coba kita kosongkan deskripsinya. Oke, muncul ya untuk alertnya deskripsi wajib diisi.
Oke, coba sekarang kita perbaiki untuk ininya ya, keterangannya contohnya cuti. Ini contohnya cuti lebaran contohnya. Tanggalnya kita ganti jadi tanggal besok, tanggal 15 Desember. Oke, ini sudah cuti lebaran, tanggalnya 15 Desember. Oke, sudah benar ya. Kita coba tes sekarang untuk filenya ya. Oke, filenya coba kita update. Silakan teman-teman update filenya. Oke, kita coba update. Oke, filenya sudah berhasil kita update ya. Oke, sekarang kita akan menampilkan untuk data ketidakhadiran di halaman admin. Kita coba masuk ke ketidakhadiran di navbarnya. Nah, ini nanti akan diarahkan ke folder data ketidakhadiran dan juga file ketidakhadiran.php. Kita buat dulu folder dan juga filenya. Silakan buka lagi text editornya. Oke, yang ini kita bisa close saja. Kita ke folder admin ya. Nah, kita buat sebuah folder data ketidakhadiran. Setelah itu di dalam foldernya kita buat file ketidakhadiran.php. Seperti biasa kita buka tag PHP. Lalu kita bisa copy saja untuk pengecekan role dan juga session loginnya. Kita copy dari data pegawai deh. Ini kita copy dari pegawai.php. Kita mungkin copy mulai dari ini ya, session start sampai yang required once config. Dan jangan lupa untuk mengcopy include footernya. Nah, yang ini. Oke, sip ya. Judulnya kita ganti jadi data ketidakhadiran. Setelah itu di bawah required once kita melakukan query untuk menampilkan data ketidakhadiran ya. Jadi kita bisa buat di sini, kita simpan dalam variabel result mysqli query, kemudian variabel connection select bintang from dari tabel ketidakhadiran, kita order by ID saja, descending ya. Oke. Lalu di bawahnya kita bisa copy saja lagi dari template pegawai. Kita copy yang ini ya. Oke, kita copy yang ini. Masukkan di sini, jangan lupa div penutupnya juga ditambahkan. Oke. Supaya cepat kita bisa copy saja mungkin ya dari halaman pegawai. Kita buka folder pegawai, buka folder ketidakhadiran. Kita buka yang file ketidakhadiran.php. Nah, kita copy saja nih tabelnya yang ini, kita copy semuanya. Oke, tabelnya kita copy lalu kita paste di dalam div container XL yang tadi. Nah, gini ya. Oke, jadi kan di sini kita menampilkan datanya dalam bentuk tabel. Oke, untuk struktur tabelnya kita buat mungkin agak sedikit berbeda. Untuk aksi itu tidak perlu. Kita hapus aksinya. Oke, yang di bawah juga yang update dan juga hapus kita tidak pakai. Oke ya, kita coba cek sekarang apakah datanya sudah muncul. Kita reload dulu, masuk ke ketidakhadiran. Nah, datanya muncul ya teman-teman ya. Cuman mungkin untuk yang status pengajuan ini kita ganti ya, karena nanti ketika si admin itu mengklik status pengajuan, maka kita akan arahkan dia ke halaman baru, di mana di halaman itu nanti si admin bisa mengubah status pengajuannya ke approve atau ke reject, diterima atau ditolak ya, status pengajuan ketidakhadirannya. Jadi ini kita jadikan sebagai tombol saja, sekaligus sebagai tombol ya untuk masuk ke halaman approval data ketidakhadiran.
kita bisa buat seperti ini. Nah, di sini ya. Ini kita hapus aja dulu. Status pengajuannya kita hapus. Kita mungkin bisa buat tag if saja ya. Kita cek apakah statusnya itu pending, reject atau approve. Jadi kita bisa buat begini, if $data status pengajuan itu sama dengan pending. Kalau misalnya status pengajuannya pending, kita buat dulu di bawahnya tag A ya. Kita buat tag A saja dulu. Kemudian value-nya di sini kita kasih pending ya. Nah, kalau pending di sini nanti tombolnya pending ya. Lalu setelah itu else if ya, buka tag PHP lagi. Else if $data status pengajuan itu sama dengan rejected ya. Jadi ditolak. Kalau misalnya ditolak, kita tinggal tambahkan lagi di bawahnya tag A. Ini jadi rejected. Lalu else ya, di bawahnya buat lagi else. Buka tag PHP dulu. Else. Kita buat tag A lagi. Ini jadi approve. Oke, jangan lupa tutup untuk if-nya ya. Buka tag PHP lagi. And if. Nah, begini ya. Oke, coba kita cek. Tadi dia pending ya. Oke. Nah, sini pending ya. Oke, sekarang kita supaya lebih bagus ini untuk pending itu kita kasih kelas dulu di sini. Batch fill BG. Untuk pending mungkin jadinya BG warning ya, supaya warnanya jadi kuning. Untuk reject itu kita kasih warna merah. Jadi kita bisa buat kelas batch fill BG danger ya, BG danger. Untuk approve itu kita kasih warna hijau. Kelas batch fill BG success ya, untuk warna hijau. Nah, kemudian setelah itu di href-nya itu nanti kita akan arahkan dia ke sebuah halaman ya. Jadi kita bisa buat di sini tag php echo base URL. Kita nanti buat sebuah file di dalam folder admin / folder data ketidakhadiran, kemudian / mungkin kita bisa buat nama filenya detail.php saja. Nah, gini ya. Oke, untuk yang ini, yang di dalam href-nya ini kita bisa copy, kita paste di setiap href reject dan juga href approve. Ini kita kasih tengah ya. Jadi tambahkan di sini kelas text center. Oke, kita coba refresh. Nah, muncul ya. Kalau pending dia warnanya kuning ya. Oke, kalau ini kita klik, masuknya ke file detail.php. Sekarang kita tinggal buka saja, kita buat saja file detail.php-nya. Oke, di dalam folder ketidakhadiran kita buat satu file lagi, detail.php. Template-nya kita copy saja dari ketidakhadiran. Oh ya, ini tadi sepertinya ada yang lupa ya. Di sini jangan lupa tambahkan ID teman-teman ya. Karena kan kita panggil datanya itu berdasarkan ID. Jadi kita bisa buat seperti ini. Ya, setelah detail.php itu kita tambahkan tanda tanya. Kemudian setelah itu ID sama dengan kita ambil dari sini, kita tambah $data key-nya ID.
Oke ya. Oke, tinggal copy saja mulai dari tanda tanya ini sampai ke sini. Oke, paste di setiap tombolnya ya, tombol reject. Oke, kita paste di setiap tombolnya, tombol reject dan juga tombol approve. Oke. Nah, sekarang kita sudah punya ya file detail.php. Kita tinggal perbaiki saja. Judulnya kita ganti jadi detail ketidakhadiran. Nah, ini query-nya kita ganti. Kita ambil dulu ID yang tadi ya. Kita kan kirim menggunakan metode get ya. Jadi di sini kita menggunakan $_get ID. Nah, tinggal di query-nya kita tambahkan select bintang from ketidakhadiran where ID sama dengan ID. Oke, where ID sama dengan variabel ID. Ordernya kita hapus saja ya. Oke, setelah itu kita tampilkan datanya dalam sebuah card. Jadi ini kita bisa hapus saja. Tabel ini kita bisa hapus. Kita buat sebuah card, div card, tambahkan call md6 supaya nanti cardnya hanya setengah saja. Di sini kita tambahkan div card body. Card body. Oke, supaya cepat kita bisa copy saja dari file pegawai tadi ya. Kita ke folder ketidakhadiran, ambil file edit.php. Nah, mungkin kita ambil tanggal. Tanggal kita masukkan di sini. Nah, cuman kita belum punya ini ya, variabel tanggal ini. Kita buat nanti ya. Setelah itu keterangan ya. Setelah itu keterangan ya. Keterangannya kita buat begini saja. Oke, keterangan. Kemudian di sini kita buat variabel keterangan. Lalu setelah itu untuk status pengajuan kita bisa copy saja dari keterangan yang ini. Nanti kita ubah ya. Oke, sini kita paste, ganti ini keterangan jadi status pengajuan. Name-nya ganti jadi status pengajuan. Lalu ini pilih status aja ya. Nah, statusnya kan ada 3 ya. Ada pending, ada reject, ada approve. Ini kita ganti yang cuti jadi pending. Kemudian yang izin ganti jadi rejected. Yang sakit ini ganti jadi approve. Nah, gini ya. Oke. Setelah itu, oh ya, jangan lupa ini nanti setelah itu kita butuh ID ya. Untuk melakukan update statusnya kan kita harus melakukan update berdasarkan ID. Sini kita buat input untuk mengambil ID-nya. Type-nya hidden. Value-nya itu kita ambil dari variabel ID yang ini. Nah, ini kita buka tag php echo. Masukkan variabel ID. Name-nya jangan lupa ID. Nah, ini kita belum punya ya variabel tanggal, variabel keterangan dan juga ini bukan keterangan ya. Ini ganti jadi status pengajuan ya, teman-teman ya. Yang di bagian status pengajuan ini ganti variabelnya jadi status pengajuan. Nah, kita buat dulu ya. Jadi untuk membuatnya kita bisa sama seperti tadi, kita copy lagi dari file edit.php yang di halaman admin.
Nah, kita copy yang ini nih. Kita ke detail, kita masukkan di sini. Oke ya. Sip, kita coba tes dulu teman-teman, apakah form untuk atau file untuk detailnya sudah muncul. Kita klik di tombol pending. Nah, ini sudah muncul ya. Tanggal sudah, keterangan ini tadi type-nya kita ganti dulu ya, keterangan jadi teks saja. Nah, muncul ya, cuti ya. Nah, cuman yang tanggal dan juga keterangan ini tidak boleh diubah sama admin. Dia hanya bisa mengubah status pengajuan ya. Jadi, supaya dia tidak bisa ubah, ini kita ganti saja jadi read only. Ya, ini juga ganti jadi read only. Nah, kemudian setelah itu ini kan status pengajuan belum ada ya. Variabel status pengajuan di sini belum ada. Jadi kita tambahkan dulu ya. File ini kita hapus saja. Deskripsi kita tidak butuh ya, atau kita ganti deskripsi ini jadi status pengajuan. Oke ya. Coba cek lagi, reload. Sip, muncul ya. Statusnya di sini pending. Nah, kita tinggal buat form saja untuk mengirim datanya. Kita bisa tempatkan mungkin di sini saja ya. Buka tag form, actionnya kita kosongkan karena kita arahkan ke halaman yang sama. Metodenya saja yang kita ganti jadi post. Tag penutup formnya kita pindahkan di bawah di sini ya. Oke, lalu setelah itu kita buat tombol di sini untuk submit. Type-nya submit. Submit ya. Tambahkan kelas. Kelasnya btn primary saja. Name-nya tombolnya jadi update saja ya. Oke, di sini kita kasih tombol update. Sip ya, sudah muncul ya teman-teman ya. Sekarang kita tinggal ambil data status pengajuan ini yang dikirim oleh admin, nantinya kita simpan ke dalam database. Kita balik ke atas. Oke, kita simpan di sini saja query untuk update data status pengajuannya. Jadi kita bisa buat if isset, setelah itu $_post, nama tombolnya tadi adalah update. Oke, kita ambil variabel ID di sini, kita ambil dari $_post, key-nya ID. Setelah itu variabel status pengajuan $_post, key-nya status pengajuan. Lakukan query di bawahnya untuk menyimpan datanya, variabel result mysql query. Setelah itu kita panggil variabel connection, bukan select ya, update ya, update ketidakhadiran. Kita set yang pertama satu data saja ya yang kita update, yaitu status pengajuan sama dengan variabel status pengajuan where ID sama dengan variabel ID. Kalau sudah berhasil, kita nanti akan arahkan dia ke halaman ketidakhadiran lagi ya. Jadi kita bisa buat dulu untuk sessionnya supaya nanti ada validasinya, alertnya ya maksudnya.
kita buat untuk validasinya samakan dengan sebelumnya. Ini nama validasinya apa nih? Yang diedit ya. Atau enggak kita copy saja yang ini biar cepat ya. Copy, kita paste di sini. Nah, oke, data berhasil diupdate, atau mungkin kita buat di sini ganti jadi status pengajuan berhasil diupdate. Kita redirect dia ke halaman ketidakhadiran .php. Sip teman-teman, kita coba tes ya sekarang ya. Contohnya statusnya kita ganti jadi reject, kita tolak ya. Oh, ada error ya di sini sepertinya di query-nya. Oke, kita cek lagi query-nya teman-teman. Update ketidakhadiran set. Oh, ini ada typo ya. Di sini ada tanda kurung buka. Oke, kita coba cek lagi. Oh ya, ini muncul lagi error seperti ini. Kalau muncul, tinggal tambahkan saja di atasnya function ob start ya. Nah, sini ya. Coba cek lagi. Nah, oke. Sekarang muncul ya untuk suite alertnya, status pengajuan berhasil diupdate, dan sekarang statusnya sudah berubah jadi reject. Oke, kalau kita ubah jadi approve, nah tombolnya berubah jadi warna hijau. Kita coba cek di halaman pegawai ya, apakah berubah. Kita login di halaman pegawai, ketidakhadiran. Nah, ini statusnya berubah jadi approve. Kalau teman-teman mau ubah juga untuk warna tulisannya sesuai dengan statusnya, itu boleh, silakan saja ya. Oh ya, tadi satu lagi yang belum kita cek di halaman admin itu adalah filenya ya. Apakah filenya berhasil terdownload? Kita coba cek dulu. Kita download. Nah, oke. Nah, oke, berhasil ya teman-teman ya, filenya terdownload. Nah, teman-teman kalau misalnya mau menambahkan fitur export Excel, itu silakan ditambahkan, dan juga mungkin bisa tambahkan tombol fitur pencarian ya di atasnya. Silakan saja teman-teman tambahkan. Caranya sama dengan ketika kita melakukan ekspor Excel di rekap harian dan juga rekap bulanan. Video berikutnya itu kita akan menambahkan fitur untuk ubah password dan juga menampilkan profile user yang sedang login. Sampai jumpa di video berikutnya.